Dalam keadaan itu, jika saya menaruh sesuatu di rambut saya, kulit kepala saya sangat sakit. Yang menyatakan bahwa C dikeluarkan dari tim dikarenakan keputusan. Halo semua teman, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini seperti biasa ya, kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya nih, buruan aja subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Thank you so much. Dan teman-teman, seperti inilah rangkuman informasi untuk hari ini. Silahkan menyaksikan. Di berita pertama, kita akan membahas tentang Park Seo Joon yang terlibat dalam kontroversi attitude di saat melakukan promosi untuk film terbarunya yang berjudul Concrete Utopia. Guys, kalian tahu gak sih bahwa baru-baru ini ada salah satu outlet media eksklusif yang melaporkan postingan netizen anonim. Postingan ini menyorot bagaimana perilaku dari Park Seo Joon dan postingannya itu mendapatkan banyak banget perhatian dari netizen. Postingan khusus ini mengkritik Park Seo Joon atas bagaimana sikapnya selama acara penyambutan panggung untuk film barunya yang berjudul Concrete Utopia. By the way, mana nih yang sudah nunggu film ini? Ini filmnya sangat menarik ya kalau kita lihat dari trailer ya. Jadi kayak udah gak sabar banget nih untuk nonton bagaimana filmnya. Menurut netizen, salah satu penggemar yang hadir dalam acara itu telah menyiapkan ikat kepala couple untuk Park Seo Joon dan juga Park Bo Young, yang mana mereka berdua ini berperan sebagai couple loh dalam film itu. Park Bo Young itu terlihat menerima ikat kepala tersebut, kemudian dia juga sudah pakai. Nah setelah itu dia juga menyerahkannya kepada Park Seo Joon. Namun seperti yang sudah kita lihat di dalam video yang beredar, Park Seo Joon itu tidak menerima ikat kepala tersebut dan yang menggunakannya hanyalah Park Bo Young saja. Nah di sini netizen itu beranggapan bahwa Park Seo Joon itu seperti memberikan isyarat kepada Park Bo Young yang mengatakan bahwa dirinya telah menyemprot rambutnya dan menolak ikat kepala tersebut. Dan setelah melihat hal ini, Park Bo Young pun cuma mengangguk dan juga memegang ikat kepala itu. Setelah itu banyak banget nih yang mengkritik perilakunya Park Seo Joon dan juga mengatakan bahwa itu nggak sopan kepada orang yang datang untuk menonton film barunya. Dan ada juga netizen yang beranggapan bahwa fan service dari Park Seo Joon itu kurang. Lebih lanjut, banyak yang mengatakan bahwa aneh bagaimana Park Seo Joon mengenakan ikat kepala selama acara penyambutan untuk filmnya yang berjudul Dream, tetapi menolak di acara Concrete Utopia. Dan pada akhirnya Park Seo Joon sudah buka suara nih mengenai kontroversi sikap yang menyadari dirinya selama greeting stage untuk Concrete Utopia. Pada hari Senin tanggal 7 Agustus, sang aktor sudah memposting klarifikasi mengenai kontroversi itu di Pankp resminya. Adapun untuk yang menuliskan seperti ini, langsung aja kita baca. Aku menulis ini karena memikirkan apakah ada orang yang terluka. Awalnya aku sangat malu dan frustasi mengetahui hal ini, tapi kupikir para penggemar akan lebih kesal daripada aku. Kemudian Park Seo Joon juga mengaku tidak menyadari situasi di mana ada orang yang mendadak memeluknya selama acara. Bahkan para petugas keamanan sudah meminta maaf atas kejadian tersebut. Menjelaskan situasi kulit kepalanya, Park Seo Joon mengatakan, sebenarnya aku banyak berkeringat saat salam panggung atau saat greeting stage. Beberapa penggemar menyukai rambutku yang terkerai dan beberapa menyukainya. Jadi hari ini aku memutuskan untuk menata rambutku karena lebih mudah untuk menyeka keringatku dengan cara itu. Aku menyemprotkan banyak hairspray di pagi hari dan juga memperbaiki rambutku dengan sangat kuat sehingga tidak akan bergerak meskipun saya mencobanya. Dalam keadaan itu, jika saya menaruh sesuatu di rambut saya, kulit kepala saya sangat sakit. Soal dirinya yang tidak menerima headband dari Park Bo Young, Seo Joon mempertimbangkan bahwa itu hadiah dari sang aktris. Seo Joon merasa tidak berpikir itu miliknya. Banyak orang bilang itu mungkin memalukan bagi Park Bo Young karena tidak menerima bandana darinya. Tapi aku tidak berpikir itu milikku. Seorang fans memberikan kepadanya. Tapi aku pikir dia akan tersinggung jika aku mengambilnya. Sehingga aku pun tidak menerimanya. Kurasa ada sedikit kesalahpahaman. Karena Park Bo Young menyesal dengan apa yang terjadi kemarin, aku bilang, kurasa ini terjadi karena orang-orang salah paham. Dan jangan merasa bersalah ya. Mari nikmati sisa jadwal Concrete Utopia. Oke teman-teman, jadi sudah clear ya apa yang terjadi. Semuanya itu hanya kesalahpahaman saja. Bahkan di sini Park Bo Young juga merasa bersalah nih atas hal itu. Dan bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Lanjut kita akan masuk ke informasi kedua, datanya dari Baekhyun EXO yang dengan tergesa-gesa memulai live streaming untuk mengatasi rumor tentang mendirikan perusahaannya sendiri. Yorobun, kalian tahu gak sih bahwa baru-baru ini Baekhyun EXO dengan tergesa-gesa melakukan streaming langsung untuk mengatasi rumor yang baru-baru ini menyebar.
Jadi pada tanggal 8 Agustus nih, Baekhyun memulai Instagram Live karena ada desas-desus yang menyebar bahwa dia itu sudah mendirikan agensinya sendiri. Saat memulai secara langsung, Baekhyun meluruskan dan juga berbagi bahwa dia memang sedang dalam proses mendirikan perusahaan, tetapi dia akan tetap kok bersama dengan EXO dan SM Entertainment. Dia meyakinkan penggemar bahwa dia akan mencoba untuk membuka perusahaan demi kemajuan karirnya sebagai produser dan juga artis. Dia berbagi bahwa dia yakin dukungan dari para penggemarnya akan membimbing dalam mengelola posisi barunya sebagai CEO sebuah perusahaan. Baekhyun mengungkapkan bahwa dia itu nanti akan mendirikan perusahaan dengan Casper yang merupakan seorang koreografer dance, dan dia juga menjelaskan nih bahwa dia itu akan merilis karyanya melalui perusahaan yang baru dibukanya. Dia kemudian berbagi, "Saya akan mengelola perusahaan saya, tetapi saya akan tetap bersama dengan SM Entertainment dan akan terus berpromosi dengan anggota EXO. Saya akan mendirikan perusahaan saya sendiri, dan jika saya tidak berpuas diri dan dapat memberikan hasil yang memuaskan, maka saya tidak boleh melakukannya." Terakhir, Baekhyun di sini mengkhawatirkan para penggemar nih, dan juga menjelaskan bahwa dia tidak ingin merugikan para penggemar dan juga anggota EXO. Dia pun berbagi bahwa dia akan terus berusaha dan hanya membawa kabar baik kepada para penggemar. Waduh, kita sebagai penggemar tentu akan mendukung bagaimana keputusan dari Baekhyun. Ini menurut aku keputusan yang bagus loh. Dan tentunya ini juga akan semakin mendukung bagaimana perkembangan karir dari Baekhyun ke depannya. Jadi, keep fighting buat Baekhyun. Kita doakan semoga semuanya dilancarkan. Keep fighting. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang Chae Craeksi. Benar nggak sih dia itu ditendang dari Craeksi atau bagaimana nih? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Pada tanggal 30 Juli, akun Twitter resmi Craeksi dan The KP merilis pernyataan dari Saitainment yang menyatakan bahwa Chae dikeluarkan dari tim dikarenakan keputusan perusahaan, dan grup itu nanti akan berlanjut sebagai 4 orang member. Dan tentu ini juga membuat fandom terkejut dan juga bingung kenapa ini bisa terjadi. Fans kemudian dibuat marah nih oleh pengumuman yang mendadak, yang mana pengumuman itu hanya dibuat beberapa hari setelah pengungkapan bahwa grup itu akan memulai tur mini dimulai dari San Francisco dan berakhir di Puerto Rico. Berita ini juga datang hanya beberapa minggu sebelum penampilan mereka yang sangat dinantikan di KCON. Saat ini Craeksi juga sedang gencar ya melakukan promosi. Mereka bahkan mampir ke Jakarta, Indonesia loh teman-teman. Craeksi itu sempat loh menarik perhatian warga Indonesia saat melakukan busking di Sarina pada pertengahan Juli 2023 lalu. Dan pada kali itu Chae juga ikut bersama Craeksi dan mereka terlihat oke-oke aja tuh, nothing problem. Setelah dari Indonesia, Craeksi akan terbang ke Los Angeles. Mereka bakal tampil di KCON Los Angeles pada tanggal 19 Agustus 2023. Selain itu, mereka juga akan melakukan fan meeting dan juga tur Amerika di akhir Agustus. Sebelumnya, agensi juga merencanakan bahwa Craeksi akan comeback sekitar bulan Agustus 2023. Dan kabar mendadak Chae yang keluar dari Craeksi pun amat disayangkan oleh para penggemar dan juga netizen yang lain, sebab yaitu hengkang di saat grupnya sedang di masa-masa yang sibuk. Mencari kejelasan lebih lanjut tentang situasinya, penggemar telah menggunakan akun Twitter resmi dari grup dan juga pegangan Twitter manajer penggemar yakni Bruce. Dan di sana para penggemar memposting banyak banget pertanyaan untuk mencari informasi tambahan tentang alasan keluarnya Chae dari Craeksi. Chae yang memegang perbedaan sebagai trainee perdana Psy Entertainment dan juga anggota pertama dari program pelatihan Wish Girl, kemudian dia juga meninggalkan sekolah menengah untuk berkomitmen penuh pada pelatihannya. Berita kepergiannya yang tiba-tiba dari grup telah membuat para penggemar menjadi sedih. Bahkan banyak fans yang juga sudah memobilisasi di media sosial menggunakan hashtag #CraeksiIs5 menuntut penjelasan yang lebih komprehensif untuk penghapusan tiba-tiba Chae dari grup. Secara bersamaan, penggemar juga membagikan foto-foto berharga mereka tentang Chae bersama dengan Craeksi, menyampaikan harapan baik mereka dan mengungkapkan dukungan mereka yang tak tergoyahkan untuk artis tersebut di babak barunya sebagai mantan anggota grup Craeksi. Dan menurut aku penggemar itu layak untuk diberikan kejelasan mengenai hal yang satu ini. Dan sekarang ya sudah beberapa hari berlalu belum juga ada kejelasan dari agensi. Lantas bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Dan bagaimana opini kalian? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. Dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Kita jumpa lagi ya di next video dengan informasi yang lebih hangat. Dan juga selamat beraktivitas ya bagi kalian semua. Goodbye everyone.